Hai kaula muda, kita kenalan dulu yuk. Selamat datang di podcast Obrolan Asal. Ya, jadi selamat datang teman-teman semua. Ini adalah podcast yang merupakan program kerja dari Kominfo, BEM Universitas Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, gue Haikal Rajabi, selaku host di sini dan kebetulan Kemenlu juga jabatannya. Jadi ini podcast pertama kita yang bisa dicek juga Instagram kami atau info tentang podcast di Instagram @bemkm_unbin. Nah, selanjutnya kita sudah kedatangan gestar yang pertama, yaitu Presma dan Wapresnya, yaitu Karis dan Eni. Tepuk tangan dulu dong. Gimana, friend? Apa kabar? Kuliah aman? Alhamdulillah kabar baik, kuliah lancar terus. Lancar ya? Aman lah. Eni gimana kuliahnya? Baik aja. Alhamdulillah baik aja. Ya, lancar. Kenalan dulu dong. Mungkin kaula muda di sini belum pada tahu nama kalian sama jabatannya. Oke, jadi perkenalkan, nama gue di sini Karis Gibran, jabatan sebagai presiden mahasiswa. Sekarang buat kuliah udah menginjak di semester 4, jurusan manajemen, kelas pagi juga. Oke. Halo semuanya, kenalin Halo. gue wakil presiden mahasiswa. Nama gue Siti Nuraini. Gue biasanya dipanggil Eni sih. Gue dari manajemen juga, semester 4. Oke, itu ya teman-teman. Karis dan Eni, Presma dan Wapres kita semua. Oke, karena bintang tamu pertama kita gestarnya itu yaitu Presma dan Wapresnya ya. Agak kurang kalau tanya apa sih ketertarikan mereka buat jadi Presma dan Wapresnya. Kita tanya aja langsung aja kali ya, kenapa mereka pengen menjabat di kampus ini jadi Presma dan Wapres. Boleh dijawab mungkin sama Karis atau ini? Oke, jadi alasan kita ya berarti ya. Alasan kita berdua untuk mencalonkan diri saat itu menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, yaitu pertama dari ini sih, kita waktu di masa-masa semester berapa? Semester 3. Waktu itu ada yang namanya Pemira juga kan ya. Gue sedikit lupa juga sih itu dimulai di bulan-bulan apa. Cuman ketika kita dengar informasi juga kalau misalkan mau diadain Pemira juga untuk pemilihan presiden mahasiswa, kita ngerasa tertegur juga. Maksudnya setelah sekian lama dari kita semester 1 dan semester 2, kita nggak pernah mendengar atau merasakan yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan organisasi mahasiswa yang khususnya itu badan eksekutifnya sendiri. Di sini ketika kita mendengar, mungkin kita masih belum tahu juga apakah sebelumnya memang sudah ada atau belum. Teringat dari kampus kita kan yang masih berumur 3 tahun ya, mulai dari sekarang. Iya, jadi gue rasa waktu saat itu ini saatnya gue buat merubah. Gue sempat tertegur juga, maksudnya gue ingin menghidupkan kembali, revitalisasi lah. Mungkin memang sebelumnya sudah ada, mungkin ada beberapa masalah yang waktu itu kan di tahun-tahun pertama Unbin kan udah masuk ke fase COVID juga ya, sempat ada pandemi COVID-19 juga. Jadi mungkin semua kegiatan kemahasiswaan di-cut out juga tuh, ya kan, dihentikan dulu sementara di masa pandemi. Nah di masa itu juga kan kita masih semester 1 dan 2 juga tuh, mungkin kita nggak ngerasa juga ada kegiatan mahasiswa Dan belum tahu apa-apa tuh belum tahu apa-apa juga. Tapi semenjak kita sudah mulai kembali offline lagi, perkuliahan diizinkan tatap muka, dan di situ kita ngerasa ya seharusnya ada yang suatu bentuk bentuk kegiatan untuk kemahasiswaan yang seharusnya berjalan di kampus ini. Dan karena kita tertegur, jadi kita juga berinisiatif berdua buat ngebahas dulu tentang mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Kita juga udah menyamakan tujuan kita, visi misi kita juga. Akhirnya setelah itu kita maju ke Pemira. Akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini kan akhirnya kita jadi jabat ya. Alhamdulillah. Ya paling gitu aja sih dari gue ya. Jadi dari awal memang tertarik ya ingin jadi Presma dan Wapres ya. Iya. Kalau ini sendiri apa sih yang bikin tertarik?
Sebenarnya kalau dibilang dari awal gue tertarik banget ya. Cuman nggak nyangkanya tuh langsung jadi wapresnya. Awalnya gue pengennya tuh emang pengen jadi anggota BEM kan. Enggak dong. Oh gitu. Iya, awalnya pengennya jadi anggota BEM nih dari semester 1 semester 2. Cuman kan karena nggak ada info dan minimnya perkuliahan kita ya. Jadi waktu denger ada Pemira tuh terus sempat denger Karis katanya mau nyalonin. Ya gue menawarkan diri ke Karis buat jadi wakilnya. Ya, gue inget tuh di kantin tuh kan ya. Gimana? Cerita nih kita nih. Boleh. Gue lagi di kantin kan, lagi ngopi lah biasa sama teman-teman gitu. Dia tiba-tiba teriak tuh manggil gue, Karis kenapa? Lu mau jadi ini nyalonin gitu-gitu. Sama gue yuk. Oh dia juga menawarkan Iya. gitu. Keren. Baru sejak itu kan baru tuh kita ada obrolan serius Iya. juga Pemira juga kan. Ya mungkin segitulah ceritanya. Ya menarik banget ya teman-teman ya. Dari ketertarikan mereka di awal mungkin ketidaksengajaan akhirnya mereka bisa jadi sepasang bakal calon buat Presma sama Wapres. Dan waktu itu apa sih strategi kalian biar sampai jadi itu sampai kepilih sama teman-teman mahasiswa? Oke, mungkin buat strategi di sini pertama ya dalam pemilihan itu ada yang namanya kampanye gitu kan. Ya. Jadi dalam kampanye di sini kita konsepnya datangin ke kelas-kelas itu kan memberi visi dan misi juga. Cuman dari selain visi dan misi kita juga nggak hanya sekedar memberi tahu kayak mensosialisasikan tentang diri kita gitu, seperti apa, visi kita seperti apa, misinya kayak gimana, tapi kita juga sempat memberi wadah aspirasi juga, maksudnya menampung sekiranya ada beberapa keinginan dari mahasiswa atau ada keluhan apapun itu, sekiranya nanti kita terpilih atau mungkin juga itu bisa kita jadikan sebuah program kerja juga buat nantinya. Tadi kata lu dengan cara kampanye dan lain-lain ya, dan menampung aspirasi mahasiswa. Ya. Nah, selama lu jabat, apa sih aspirasi mahasiswa yang sudah tersampaikan, yang sudah terrealisasikan? Kalau kita boleh tahu nih. Karena kan kita ngejabat juga belum terlalu lama ya. Iya. Buat aspirasi mahasiswa yang baru kita wujudin tuh kemarin dibuka bersama. Jadi, bukber ya, bukber. Iya, bukber. Kemarin ada yang minta lah ke kita pengen ngadain bukber, katanya kita belum pernah ngadain bukber nih, satu universitas. Akhirnya kita realisasikan dan terjadilah bukber. Oke, ya waktu itu gue juga ada sih waktu itu bukber ikutannya. Berarti itu udah berjalan ya selama kalian jabat, adalah aspirasi mahasiswa yang akhirnya direalisasikan soalnya bukber universitas ya. Jadi kalau misalkan kesulitan ya selama kita sudah menjabat, gue rasa di sini dalam organisasi ya masalahnya itu di seputar komunikasi aja. Ya. Jadi untuk komunikasi di sini yang BEM kita alami, BEM kita yang sekarang ini kita alami, gue rasa masih minus di komunikasinya aja. Bukan antara gue sama anggota, maksudnya ya semuanya. Ada beberapa hal, beberapa momen yang sekiranya tuh kita kurang di komunikasinya. Yeah. Ada beberapa hal yang sekiranya kita diskomunikasi dan itu jadi masalah. Iya. Jadi semuanya salah tanggap lah. Ya, ada salah hal-hal seperti itu juga kan kalau misalnya kita diskomunikasi. Ya intinya kita udah mengalami beberapa hal yang sekiranya itu harus kita rubah. Dan gua rasa yang perlu kita rubah untuk saat ini ya untuk komunikasi ya. Ya benar kalau udah komunikasi emang penting banget ya, selain contohnya mereka menjabat atau di dalam organisasi, salah satunya komunikasi juga penting di dalam hubungan. Kan kita berhubungan nggak selalu kalian menjabat Wapres dan Presma juga kan, berhubungan teman, berhubungan organisasi ataupun pacar ya kan. Jadi komunikasi emang penting banget sih. Betul banget. Dan itu akan membangun chemistry juga banget ya kan. Nah, gimana sih menurut lu cara ngebangun chemistry antar lu Presma dan Wapres? Kalau kita seringnya ngobrol ya, kita sering ngopi. Pokoknya ya kita ngobrolin banyak hal deh. Mungkin kan nggak selalu tentang organisasi ya. Di luar itu ya. Iya, mungkin gue tahu Karis gimana. Kalau misal Karis ada apa, Karis selalu bilang ke gue juga bilang ke Karis. Jadi ya kita saling inilah satu sama lain, saling nge-backup. Ya jadi ya sama-sama juga sih komunikasi. Ya, agar membangun chemistry itu. Ya betul, maksudnya chemistry di sini yang gua rasa walaupun gua samain itu sebagai Presma dan Wapres,
tapi kita juga harus ada apa ya, suatu hubungan ya, kita kayak pertemanan gitu aja, kayak sewajarnya ya. Lu temen gua di luar organisasi. Jadi gua nggak matokin CN itu setiap saat gua ketemu lu tuh pres gua, dia pres sama gua gitu kan. Gua pres sama dia gitu kan. Jadi kan gua kalau misalnya kayak gitu terus kita kayak bakal kaku aja gitu. Jadi enjoy aja kesamaan kayak gua ke temen aja gitu kan. Kita ngopi bareng kayak kadang sama lu juga kan, kita suka ngopi ya. Jadi buat chemistry di sini gua rasa gak perlu terlalu serius-serius. Apapun itu, sekiranya kita ada pembahasan terkait proker atau suatu kegiatan, ya kita kalau bisa ya kita obrolin kayak di meja kopi dulu lah, ngobrol dulu santai gitu kan. Jadi biar kebentuk juga chemistry-nya. Jadi obrolan itu gak terlalu serius terus sama mumet. Kadang kita serius suka dibercandain. Gua bercandain orang suka diseriusin gitu kan. Iya benar, setuju banget. Yang penting kita kondisional ya. Ya gitu kalau udah jadi bisa menempatkan mana saatnya serius maupun saatnya bercanda. Nah, karena kalian tadi bilang kayak sering bareng bangun chemistry, akhirnya bangun pasti ada yang namanya perbedaan pendapat ya. Nah, ketika kalian berbeda pendapat dan gimana sih cara ngatasinnya? Kalau kalian nih, mungkin ini tips buat kaula muda semua yang buat berhubungan ataupun next generation buat calon presma dan wapresnya, mungkin kalian bisa spill. Kalau beda pendapat mungkin nggak terlalu sering ya. Tapi kita pasti selalu komunikasi. Itu kan intinya tuh satu sih, komunikasi. Kayak misalnya Karis tuh mau ngerapatin ngobrolin tentang ini. Nanti Karis ngasih tahu dulu nih ke gua sebelum ke anggota-anggota yang lain. Karis tuh bilang dulu sama gua, menurut lu gimana En? Gitu. Kalau misalnya menurut gua ya kayak ada yang kurang atau ya ini nggak usah kayak gini, ya kita bicarain, kita nyari jalan tengahnya. Ya jadi karena gua Meli ini kan sebagai kepala ya, walaupun secara struktural yang mungkin gue yang paling atas gitu kan, cuman gue tetap juga gue nggak mau sekiranya ntar ada dalam suatu forum ketika kita lagi ada pembahasan gitu kan, gue sama ini malah memperdebatkan hal itu gitu kan. Jadi kalau bisa gue sama ini tuh satu kepala dulu, satu pemikiran dulu. Sekiranya ada perdebatan itu ya kita di luar forum ya kita ngobrol aja dulu berdua. Kayak ada beberapa hal yang gue rasa perlu gua bahas lagi atau gua juga masih perlu saran atau masukan, ya pasti gua obrolin dulu ke sini sebelum hal itu dibahas ke forum nanti. Karena nggak aneh juga gak sih kayak ada dua kepala yang saling adu debat itu dalam satu forum sama anggota-anggota kita kan, itu hanya membuat kayak dalam satu kotak tuh malah jadi ada dua kubu. Ya gua rasa gitu sih. Iya benar banget sih. Namanya kalian kepala kan yang mengepalai, masa kepalanya aja beda pikiran, Jadi walaupun berbeda pendapat tapi harus akhirnya visi misinya tetap sama kan. Oke, keren banget sih. Ya boleh tepuk tangan dulu buat. Gua sempet dengar dari ini tim di belakang kamera teman-teman kaula muda bahwa Universitas Indonesia katanya baru aja berulang tahun yang ke-3 tahun di 30 April. Nah itu gue seneng sih akhirnya gue dengar juga mau ada kan seremonial atau celebrate for Hut Unbin kan atau Disnatalis yang rencananya gue dengar juga katanya di bulan ini. Nah, tuh boleh gak di-spill tuh buat teman-teman kaula muda yang pengen tahu mungkin mahasiswa kita tentang Disnatalis Unbin. Oke, emang tahu dari mana tuh infonya tuh? Ini kita punya tim ini ya, tim investigasi gimana cara cari infonya di belakang kamera. Oke, jadi benarnya infonya itu insya Allah untuk di tanggal 27 Mei kita bakal melaksanakan yang namanya Disnatalis. Ya kita mulai sekarang di sore hari berakhir sampai malam hari juga, yang isinya itu mungkin dari awal sepenggal gue bisa ceritain dulu ya. Itu dari awal nanti dari sore hari bakal ada yang namanya simbolis dulu untuk komunitas yang karena di studio kita bakal ada dosen ya kan, dari dosen, rektor dan dari pihak PSN juga. Di situ bakal ada yang namanya simbolis juga, nanti ada sambutan. Oke, next setelah acara formalnya itu ada konser musik juga
terutama dari UKM seni yang ada di Unbin yang alhamdulillah baru tahun ini juga baru kebentuk lagi kan. Iya. Jadi untuk pengisi acara nanti dari UKM seni dan ada beberapa dari mahasiswa juga yang untuk mengisi konser. Ntar next ke malamnya ntar ada gue star juga. Dan insya Allah gue starnya kita masih belum bisa sebutin. Iya. Oh iya, biar surprise aja ya, Wah, biar kaula muda pada Betul. penasaran ya. Jadi insya Allah ntar malamnya bakal ada booster juga. Mungkin ada beberapa hal yang kita bakal minta opsi juga sih dari mahasiswa, nanti kita bakal buka polling juga. Jadi intinya untuk kegiatan Disnatalis nanti ya sepenuhnya itu untuk seremonial Unbin juga. Ya mungkin segitu aja sih yang bisa gua ceritain. Oke, gak apa-apa. Berarti tanggal 27 Mei ya? 27 Mei. Hari Sabtu. Betul. Oke, dicatat ya kalau muda buat mahasiswa Unbin semua, kita ramaikan Disnatalis Unbin di lokasinya. Oh, untuk lokasinya sorry gue belum sampaikan. Ada di kampus Jalan Pajajaran, di kampus Pekbis. Jadi kita ngambilnya di lapangan bagian dalam. Ya. Ya. Jadi untuk acara itu full ada di kampus. Di Fakebis berarti ya? Oke, di Fakebis tuh teman-teman. Jangan lupa di 27 Mei hari Sabtu kita ramaikan Disnatalis ketiga Unbin. Tangan. Oke, selesai Disnatalis mungkin semoga kita berharap nanti acaranya ramai dan sukses ya teman-teman ya. Amin. Dan amin sih, amin banget. Dan kira-kira setelah Disnatalis apakah ada proker selanjutnya dari BEM yang akan boleh di-spill dikit-dikit lah? Untuk proker ya, jadi proker setelah Disnatalis ini insya Allah kita bakal ada yang namanya Olimpiade Bina Niaga. Oh, Jadi Olimpiade Bina Niaga ini sebenarnya ini acara untuk mahasiswa. Iya. Jadi acara ini acara internal untuk mahasiswa Unbin juga. Nah, Olimpiade Bina Niaga ini ranahnya itu ke olahraga. olahraga. Kita bakal mengutamakan olahraga-olahraga yang ada di UKM di Unbin. Jadi di sini sifatnya semua mahasiswa bisa mengikuti acara ini. Betul. Mungkin sebenarnya udah ada yang tahu juga ya tentang udah. Olimpiade Bina Niaga ini karena Iya. mulanya kita mendapat inspirasi untuk proker ini tuh dari kegiatan Sebelumnya. Iya. Jadi sebelum ada kalau misalkan gue salah ya karena beberapa informasi yang gue dapat juga jadi sebelum terbentuk dari Unbin itu ada yang namanya kegiatan mahasiswa itu POB. POB itu apa tuh? Jadi Pekan Olahraga Bina Niaga. Olahraga Bina Niaga. Pekan olahraga bina. Oh, Ya, jadi lu rencananya pengen melanjutkan gitu ya? Ya, bisa Mau dibilang ngadain seperti lagi itu. dengan nama Dengan nama Olimpiade Bina Niaga yang Olimpiade Bina Niaga. beberapa cabang olahraganya mungkin gue bisa bilang gue ada beberapa yang ditambahin lagi Iya. biar Oke. menarik juga kan. Oke, tadi gue dengar Olimpiade Bina Niaga ya. Jadi mungkin yang bisa gue gambarin bakal ada perlombaan-perlombaan gitu ya. Iya. Dan mungkin yang ada di UKM di Unbin kayak badminton atau Futsal. Nah itu pasti bakal menarik banget sih. Dan ini internal ya. Internal. Oh ini pasti bakal rame tuh. Udah di spill dikit-dikit teman-teman. Jadi persiapin juga nih. Bakal next setelah Disnatalis nantinya ada Olimpiade Bina Niaga. Nah itu bakal jadi next prokernya dari BEM ya. Iya. Oke, ditunggu ya pokoknya. Amin, amin. Semoga lancar lah Iya. BEM kedepannya Amin, dan amin. kegiatan-kegiatan Oke, selanjutnya. thank you. Oke, selain BEM atau organisasi ada nih. Menurut kalian kan kita juga kuliah dan organisasi ya. Kita anggota BEM juga dan kita juga mahasiswa tentunya. Nah, menurut kalian gue pengen tanya kayak ini dulu deh. Kayak ini dulu. Menurut ini tuh lu lebih penting organisasi atau kuliah? Kalau menurut gua nggak ada yang lebih penting, dua-duanya sama penting sih. Oke, dua-duanya nggak. Kenapa tuh? Karena tujuan kita kesini kan ke Unbin itu kan awalnya kuliah kan. Ya. Nah, kayak organisasi itu cuma pemanis lah. Biar kehidupan kuliah lulus semua tuh nggak monoton. Nggak kuliah pulang. Kalau nggak kuliah nongkrong kan nggak ada kegiatan banget ya. Lebih baik kan kita kayak ningkatin kampus tuh buat ikut organisasi. Selain ningkatin kampus juga kan bisa ningkatin diri. Iya. Iya. Di situ aja. Ya gue setuju sih kan. Iya benar-benar jadi Nggak ada pemanis. yang lebih penting. Oke, next berarti gue pengen dengar dari Karis. Jadi pendapat gue ya tentang hal itu keduanya nggak bisa dipersentasein dengan seberapa pentingnya Iya. kedua hal itu. Gue rasa semuanya sama penting. Sama halnya kalau kita misalkan lagi makan ya kan, ada yang namanya nasi, ada yang namanya lauk. Kalau misalkan kita makan nasi dengan lauk itu lebih enak. Iya. Kalau misalkan kita cuma makan nasinya, ya itu hambar banget.
kita tiap hari juga nggak bakal. Tapi tetap kenyang ya, tapi hambar aja. Walaupun kita kenyang tapi tetap hambar aja. Maksudnya siapa sih yang tiap hari makan nasi doang? Iya. Ya kan? Yang lebih enak ya kita kalau misalnya ada nasi dan lauk ya kita makan keduanya kan, kita campur gitu loh. Jadi maksudnya di sini gak ada yang bisa dibilang siapa yang lebih baik mengutamakan kuliah atau organisasi. Kedua halnya itu sama penting. Sama halnya kalau misalkan kedua orang tua kita sakit di saat waktu yang bersamaan, siapa yang lebih penting untuk kita jemput? Iya, Ya sama-sama kan? penting. Semua keduanya sama penting, mereka kedua orang tua kita. Jadi gua rasa di sini untuk antara kuliah atau berorganisasi, kedua-duanya menurut gue setara buat saya. Ya. Walaupun ada suatu momen yang dimana kita harus merelakan apakah kita fokuskan untuk kuliah dulu atau Iya. organisasi dulu. Betul. Ya itu intinya keputusan kita. Ya, Sekiranya ada beberapa hal yang sekiranya kita harus milih kuliah dulu, it's okay, nggak masalah. Karena keduanya itu kita punya tanggung jawab untuk hal itu. Contoh lah mungkin suatu saat gue punya tugas dari dosen gue, udah gitu di sisi lain ada hal juga yang harus gue lakuin dalam organisasi. Di sini kan gue harus memilih kan, siapa yang lebih utama. Sekiranya gue bakal memilih untuk ngerjain tugas dulu, gue masih bisa ada planning lain untuk organisasi. Gue bisa handle kayak ini, gue kan punya wakil juga kan. betul. Ada selalu ada cara untuk menentukan sesuatu, walaupun ada beberapa hal juga yang harus dikorbankan. Iya. Tapi intinya apapun itu kita harus bisa memastikan lebih teliti sih. Ya paling itu aja sih. Tinggal prioritasin aja ya. Iya. Mana yang lebih penting dulu antara organisasi maupun kuliah. Ya sih setuju, dua-duanya sama-sama penting. Kayak tadi benar analoginya kita makan ya, kayak nasi aja kan bosen ya. Bosen banget. gitu. Tapi kalau kita macam-macam lauknya kayak akan lebih berasa gitu. Berasa. Kalau kata ini sih tadi katanya ada pemanis gitu. Ya gue setuju. Oke, kita juga, ini gue juga pengen nanya nih ke kalian. Karena gue juga anggota BEM, anggota kalian, apa sih harapan kalian buat kita nih, buat anggota BEM kita ke depannya, dan mungkin ada saran buat nanti next generation, buat pengganti kita BEM selanjutnya. Mungkin dari ini dulu deh, gue pengen denger. Kalau dari gua buat BEM kita ke depannya ya semoga kita lebih kompak lagi ya. Terus kayak komunikasinya itu lebih dipererat lagi lah komunikasi kita. Mungkin kita komunikasi nggak harus selalu dalam rapat ya. Kayak dalam hal-hal formal, ketemu kayak nggak perlu lah kita ngopi-ngopi harus kayak gitu. Kayak nongkrong-nongkrong bareng ya, kayak ngobrol-ngobrol santai aja sih. Gue pengennya kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk ini ya dari gua buat BEM Next Generation mungkin gua rasa untuk dipertimbangkan lagi saat memilih anggota. Maksud gua di sini siapapun nanti kepalanya, siapapun yang nanti yang memimpin, sebelum memulai open recruitment, mereka harus bisa mengerti dulu sifat-sifat calon anggotanya juga. Jadi maksudnya pendekatan dulu dalam suatu hubungan. Kalau misalkan kita pacaran nih, misalkan kita pacaran ya kita PDKT dulu ya. Nggak ada yang namanya kayak kita ketemu sehari 2 hari langsung dari hubungan jalan. Kalau Nggak tahu kedepannya kan kita memungkinkan sesuatu yang dimana kita tuh bakal putus susah. Iya. Ya kan, Betul. karena itu kemungkinan besar bakal seperti itu. Karena kita pendekatan tapi sudah menjalankan hubungan. Kita udah punya status tapi baru menjalankan pendekatannya itu. Ini lebih baik ya kita pendekatan dulu, baru kita memulai hubungan. Itu sih yang lebih. Oke, setuju. Jadi harus ada pendekatan dulu ya. Oke. Bisa ya. Jadi benar-benar harus ada pendekatan dulu, sama kayak orang mau pacaran kan? Iya. Ya masa kalau nanti misalnya kalian nih next generation BEM-nya dari awalnya masa belum dekat dulu, main nanti langsung kerja sama kan nggak mungkin ya. Belum terjalin mungkin chemistry-nya. Betul banget. Itu susah kalau kayak gitu kan. Susah ya. Selalu ada problematika gitu kan, kalau misalnya kayak gitu. Sama halnya aja kayak pacaran kita semua tahu kan ya. Jadi aja sebenarnya. Mungkin kalau muda juga tahu mungkin rasanya pacaran berikutnya sama halnya kayak organisasi mungkin ya. Bisa dibilang gitu. Pasti ada masalah juga di dalamnya. Nah, gua nggak tahu sih lo ngapain juga gitu.
Maksudnya promosi nih. Enggak kan. Ini emang Pak Presma belum punya pacar. Udah mungkin next aja kali ya. Oke. Ciao. Kayaknya udah cukup nih pertanyaan gua dari awal sampai akhir udah terjawab semua sama kalian. Oke, dan kita sudah berada di ujung acara. Gue sebagai host berterima kasih atas kehadiran teman-teman narasumber atau gestar. Gua Haikal Rajabi pamit undur diri. Nantikan di next episode podcast Obral selanjutnya. Bye bye. Bye. Thanks for